Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahabat dimanapun berada, bahwa agama Islam yang disampaikan, yang didakwahkan oleh Nabi yang pertama, yaitu Adam alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau yang ke-9, yaitu Nabi Nuh yang juga menjadi Rasul. Lalu estafet keislaman dilanjutkan oleh Nabi Allah Ibrahim yang juga menjadi Rasul. Beliau menyampaikan keislaman yang memiliki agama yang memiliki dasar yang kuat dan jelas, atau memiliki konsep yang kuat, yaitu yang pertama konsep ketuhanan atau tauhid, kemudian konsep pembersihan jiwa atau kolbu, dan yang ketiga adalah konsep hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini kita kenal dengan nama fikih. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 151, kemudian Al-Imran 164, dan surat Al-Jum'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menarasikan dengan gamblang dan jelas apa misi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam misi Nabi Ibrahim alaihissalam tentang pembersihan jiwa atau kolbu, itu diposisikan menjadi nomor 3, tetapi khusus umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pembersihan jiwa atau kolbu ini menjadi posisi nomor 2. Bahwa misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah millah Ibrahim. Yang dimaksud dengan millah Ibrahim adalah yang pertama tilawah, yaitu berhubungan dengan ketauhidan, keyakinan, yang garapannya adalah rukun iman. Yang kedua yaitu taklim, yang garapannya adalah ilmu fikih. Kemudian yang ketiga adalah tazkiyah, yang garapannya adalah ilmu tasawuf, ilmu pembersihan jiwa dan kolbu. Hal ini disampaikan juga oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Az-Zubad. Beliau mengatakan bahwa yang pertama kewajiban seorang hamba adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena rukun iman ini menggarap keimanan yang objeknya adalah hal yang gaib. Hal yang gaib tidak bisa diraba dengan jasad atau kasat mata, maka yang bisa menerima keimanan, yang bisa mengolah keimanan adalah yang gaib pula. Sedangkan hal yang gaib yang ada di dalam tubuh kita adalah ruh dan kolbu. Untuk mengamalkan rukun iman yang pertama adalah kita mengiktikadkan, mentasdikan dengan benar, memantek keimanan kita, tauhid kita di dalam kolbu dan jiwa kita, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita dapati, baik itu yang senang maupun yang sulit, maka tidak akan datang kepada kita kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memiliki hidup yang optimis dan tidak terjerat dengan kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, lebih jelasnya kita saksikan ceramah dari Ustadz di TKN Pondok Pesantren Suryalaya ketika kuliah subuh menjelang manakib bulan Zulhijjah. Kita saksikan. Ngasih tahu berapa
Mana yang tega menyembelih anaknya, Pak? Seseorang yang dirindukan sepanjang hidup dalam pembangunan rumah tangganya, lalu kemudian lahir, dan ketika dia benar-benar mencintai seorang anak, lalu datang perintah dari Allah harus disembelih. Tetapi lagi-lagi konsep yang tadi, di dalam agama yang pertama adalah tauhid, akidah, kekokohan dan keteguhan. Jengnya Nabi Ibrahim yakin ini perintah dari Allah, apapun yang terjadi temenang galider, temenang berpikir karitu kadi, teguhkan nyakeun, heueuhkeun. Allah memerintahkan demikian, laksanakan, tidak perlu berpikir. Tauhid, kokoh, teguh. Orang tuanya bertauhid, anaknya pun bertauhid. Teng manuk teng anak berak kukuncungan cek orang Sunda. Uyah tara TS kaluhur netes ke bawah. Anaknya pun terlahir dengan penuh ketauhidan. Orang tua kita, guru-guru kita mengamanatkan, jika engkau ingin punya anak yang soleh, kamu 100 tahun sebelum anak lahir harus soleh orang tuanya. Maka Nabi Ibrahim, maka kemudian iblis menggoda. Aing geus gagal ngagoda Ibrahim, digoda Nabi Ismail, gagal Nabi Ismail. Jang, hati-hati, ente dibawa ke itu dipencet ke bapak ente. Apa jawab Nabi Ismail? Bapak aing leuwih nyaah ka aing daripada aing. Gagal menggoda Ismail, digoda istrinya Siti Hajar. Hajar, tahu kamu kemana Ismail dibawa? Tahu. Kemana? Bekerja dengan ayahnya. Kamu tidak tahu Ismail mau disembelih oleh bapaknya. Bapana leuwih nyaah ka manehna. Nabi Ibrahim sendiri digoda bahwa itu adalah memberikan hawa nafsu, godaan dari hawa memberikan godaan dari unsur syaitonia. Nabi Ibrahim menjawab, aku ayahnya, mencintai dia, tapi Allah yang menciptakannya lebih cinta kepada dia daripada aku. Sudah meninggal, Allah akan memposisikan diri di dalam kelompok hamba-hambanya. Dia dari Allah, aku pun dari Allah. Beliau yang menciptakan, beliau yang melahirkan, beliau yang bahkan menyatukan kami beserta istri, beliau yang melahirkan. Wallahullazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Ketika telah lahir, Allah lagi yang memberikan rizkinya. Setelah diberikan rizki, Allah juga yang memberikan keteguhan imannya. Semuanya dari Allah. Bismillah dari Allah. Alhamdulillah kepunyaan Allah. Masya Allah, terserah Allah. La haula wala quwata. Tidak punya kekuatan untuk meningkatkan ibadah atau taat, wala quwata, tidak, la haula, tidak punya daya untuk meningkatkan taat, wala quwata, tidak punya kekuatan untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Keteguhan akidah Nabi Ibrahim kokoh. Semua sudah kokoh. Falamma aslama, ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah. Watallahu bil jabin. Sudah dipiringkan, sudah siap disembelih. Nabi Ibrahim menutup mata. Kata Nabi Ismail, Pak, tutup wajah, badan, dan palingkan wajahku ketika mau disembelih ke arah bawah, agar Bapak tidak menyaksikan wajah ini. Ananda khawatir Bapak melihat wajah ini goyah iman. Tutup dengan kain putih, pisaunya yang tajam biar tidak mengganggu keimanan Ananda. Setelah siap dilaksanakan, siap digariskan Nabi Ibrahim, bismillah, Allahu Akbar. Ada panggilan dari langit, ya Ibrahim. Luar biasa. Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan dan telah membuktikan
mimpi yang merupakan wahyu dari kami. Inna haza, dan ini sesungguhnya adalah sebuah ujian bagimu. Wa fadainahu bizibhin azim, maka kami ganti dengan sembelihan yang agung. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih bismillahi Allahu Akbar, dalam pikiran Nabi Ibrahim, ini adalah anakku, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Allahu Akbar. Jibril langsung mengganti Nabi Ismail dengan domba yang menjadi kurban Habil bin Adam. Nonton ternyata Nabi Ismail, oh gini jadi domba lain aing dipuji. Berkah ketauhidan, Pak. Hikmahnya bagi kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, terima dengan penuh ketauhidan.